Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Kuli Milenial. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja, dan semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Teman-teman, tadi malam Indonesia melawan Australia yang dimenangkan dengan Australia 5-1. Kali ini Indonesia benar-benar dibuat kecewa dan sedih. Diganti pelatih bukannya lebih baik, malah bikin amburadul. Nah, terkait kekalahan tadi malam, di sini ada beberapa komentar para fans sepak bola. Makan dulu nah, biar sedikit. Kesehatanmu kasihan. Cuma pertandingan bola itu. Kalau menang itu hal yang wajar. Oh, jangan nangis, nah, jangan nangis. Niat hati timnas pengen nerapin total football, lama-lama gagal total teman-teman. Teman-teman pecinta timnas yang lagi hancur hatinya, yang belum follow Arif Golang, di follow dulu ya, di follow. Jangan nonton doang, let's go, kita lanjut. Bener-bener kita dihancurkan sama ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Yang kita pengen ngeliat timnas Indonesia bermain ala total football Belanda, lama-lama hancur habis-habisan karena Australia dibantai 5-1. Secara ball position memang kita lebih unggul daripada Australia. Tapi apalah arti ball position unggul kalau misalkan kita kalah? Di GBK kita hancur-hancuran diserang sama Australia, tapi seenggaknya kita bisa nahan mereka 0-0. Australia di pertandingan ini benar-benar nunjukin ke kita kalau sebenarnya bermain total football, agresif, atraktif, proaktif, itu nggak melulu menang. Bener kata si Pangeran Sihaan itu teman-temannya, tidak ada hadiah buat permainan sepak bola yang cantik. Dengan hasil ini Indonesia langsung longsor ya dari peringkat ketiga langsung ke peringkat kelima, dan berpotensi jadi juru kunci kalau misalkan si Cina bisa berhasil menang atau nggak seri lawan Arab Saudi. Tapi tetap tenang abangku, peluang Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia masih tetap ada ya abangku ya. Yang penting nanti lawan Bahrain di tanggal 25 wajib menang hukumnya. Gimana guys menurut kalian? Apakah teman-teman udah mulai kangen sama permainan ST? Tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku, seperti biasa buat teman-teman yang belum follow Arif Golang, di follow dulu ya, dipencet di follow. Jangan nonton dong. Dan jangan lupa join Discord, link ada di bio. Bisa sih Indonesia kalah? Maksud aku kayak gini, kan pelatih udah diganti ya. Tujuannya pelatih diganti itu biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1. Kok bisa 5-1 sih? Padahal itu pelatih udah mantan Barca ya, mantan pemain Barca, harusnya bisa comeback kayak kan pemain Barca bagus-bagus ya. Kayaknya masalahnya di pelatih deh. Kalau misalnya kalah cuma 1-0, 2-0 nggak masalah. 5-1 bro. Kalau kayak gitu mending Agus Ganglapan aja yang ngelatih, jangan mantan pemain Barca. Tagar Kluivert out menggema usai Indonesia kalah 5-1 dari Australia. Timnas Indonesia kalah telak 5-1 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski diperkuat 4 pemain naturalisasi baru, performa tim tetap mengecewakan. Supporter pun meluapkan kekecewaan di media sosial dengan tagar Kluivert out, mendesak Patrick Kluivert mundur. Jujur gue bingung, kenapa di era STY dengan kedalaman skuad yang mungkin tidak semewah sekarang, timnas kita pada saat melawan Australia itu mainnya jauh lebih bagus dan lebih enak banget ditonton dibandingkan pada saat Patrick Kluivert saat ini memimpin. Oke, pelatih kita ini memang masih baru pertama kali melatih timnas kita. Mungkin chemistry-nya belum dapat, tapi dengan kedalaman skuad yang ada, seharusnya mungkin tidak sampai babak belur 5-1 di kandang Australia. Dengan hasil ini timnas kita memang masih punya kans untuk bisa lolos ke putaran Piala Dunia selanjutnya. Walaupun langkahnya memang nggak gampang, cukup berat memang, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kita doain timnas kita mampu bangkit. Jujur gue seneng banget sama striker baru kita, Ole Romeni, yang mainnya bagus banget. Ini bener-bener striker yang kita butuhin. Kualitasnya bener-bener sangat pas untuk timnas kita di masa yang akan datang. Gimana nih menurut kalian, tanggapan kalian tentang kekalahan timnas kita pada hari ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dadah! Buruk, hasil yang buruk. Indonesia terbantai. Indonesia kalah 5-1 oleh Australia. Indonesia terbantai 5-1 dan hanya bisa membalas lewat gol oleh Romeni. 1 gol tapi gol yang cantik, dingin. Dari hasil yang buruk ini
kita bisa melihat ada peluang kita punya striker baru yang keren dari sosok Ole Romeni. Ole Romeni bermain cukup impresif dari menit pertama, membuka ruang di kanan, di kiri, membuat dribble, membuat tusukan-tusukan ke kotak penalti. Wajar sekali Ole Romeni menjadi pemain timnas Indonesia yang terbaik bermainnya pada sore kali ini. Bahkan menurut SofaScore, Ole Romeni dapat rating hijau guys, 8.0. Dan rata-ratanya hanya 6,4 pemain timnas Indonesia. Yang sangat disoroti adalah kemampuan kita mengantisipasi bola-bola mati. 2 gol Australia dari corner, kita tidak bisa menggagalkannya. Begitu juga dengan memanfaatkan bola-bola mati, free kick, corner, tidak ada satupun yang berbuah gol. Padahal kita juga memiliki banyak peluang. Terlepas dari itu, lini tengah, lini belakang kali ini kurang sekali guys. Lini depan hanya Ole yang bisa dibilang bermain cukup impresif. Menurut kalian, apa yang perlu diperbaiki untuk pertandingan nanti melawan Bahrain? Komentarnya sikat. Ya 5-1 tim nasional kita kalah dari Australia. Baru kali ini kita nonton sepak bola Indonesia kayak nonton Barca. Ya kayak Barca waktu digulung Munchen. Nah rasanya kira-kira begini, rontok. Ya kalah nggak apa-apa, yang penting nanti di saat di akhir pertandingan mau saling curhat karena keresahan soal kekalahan ini bahasanya nyambung. Karena kalau kemarin kan masih terkendala bahasa, nah sekarang bahasanya udah sama. Jadi kalau curhat bisa saling ngerti. Memang agak mengejutkan ya starting line up-nya begini ya. Gua agak heran juga Joaon sama Strike diturunin dan malah Ivan Jenner dan Pelupesi yang naturalisasinya sudah dikebut tapi malah nggak dimainin. Yang ngalahin Indonesia 5-1 ini starting line up-nya nggak ada apa-apanya dibanding starting line up waktu mereka semua datang ke GBK. Waktu itu Australia full team dan kita bisa nahan imbang di GBK. Apakah ini dampak dari bis yang dikasih sama Australia untuk transportasi Indonesia ini? Kita itu Garuda, sama dia ditulisin Murai. Murai itu bisanya ngoceh, bukan praktek. Emang sialan sih Australia juga. Apakah ini kesalahan pemain ataukah ini kesalahan pelatih? Ataukah gara-gara didatengin orang-orang yang bikin apes, istirahatnya keganggu, kemudian konsentrasi terpecah? Ya pertandingan udah jalan, hasilnya udah ada, nasi udah menjadi bubur. Nah sekarang udah nggak bisa diulang lagi. Nah tinggal nanti bagaimana Bahrain bertandang ke Indonesia dan Indonesia bisa memanfaatkan itu meraih poin penuh supaya menjaga asa untuk masuk ke Piala Dunia. Akhirnya Sintayong nggak tahan juga, dia buka suara terkait berita miring yang beredar di media Indonesia. Sintayong kali ini menulis di Instagramnya, dia mengancam akan membeberkan cerita yang sebenarnya karena dia udah merasa capek lah. Kalau dilihat dari tulisannya sih jelas dia marah ya. Jadi dia posting di IG dan dengan tegas dia menyatakan begini. Ini gue bacain. Halo semuanya, saya telah kembali dengan selamat ke Korea dan menikmati liburan tahun baru Imlek yang menyenangkan berkat dukungan hangat dari penggemar Indonesia. Saya masih ingat keramah tamahan yang saya terima di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Saya kembali tanpa berkomentar apapun karena saya mencintai Indonesia dan sepak bola Indonesia. Namun, beberapa media Indonesia masih menyebarkan cerita yang tidak benar. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada satupun dari rumor yang beredar saat ini yang benar. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka lain kali tidak akan berakhir semudah ini. Terakhir, saya ingin bertanya kepada mereka yang menyerang saya dengan cerita tidak benar. Apakah tujuanmu ingin menghancurkan kehormatan yang telah sepak bola Indonesia dan saya raih? Apakah itu akan membantu sepak bola Indonesia? Tuh, dia capek. Dia bilang, lu ngapain sih tujuannya begini? Jelek-jelekin gua mulu. Ya kira-kira maksud dia begitu. Apakah dengan menjelekkan gua sepak bola Indonesia akan maju? Akan berdampak baik untuk Indonesia? Untuk sepak bola Indonesia? Kan enggak juga. Kalau ingin membuktikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengurus adalah benar, ya sudah, tunjukkan hasilnya. Kita jadi baik bukan karena menjelek-jelekan orang. Kita jadi baik itu karena prestasi. Harusnya begitu. Timnas Indonesia terbantai. Hasil yang benar-benar memalukan. Dan setelah melihat hasil ini, kalian pasti terbayang satu hal. Inilah akibat kalau Pak Erick Thohir berani mengganti pelatih di tengah chemistry yang udah sangat bagus dibangun oleh Coach Sintayong. Dan sangat jelas di pertandingan ini, Patrick Kluivert terlalu pede bermain terbuka melawan tim langganan Piala Dunia.
sangat berbeda dengan Coach Sintayong yang meski dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia sangat memahami kapasitas pemain yang ada dan memahami kapasitas pemain lawan. Dan setelah kekalahan yang memalukan hari ini, akhirnya kita baru sadar kenapa Coach Sintayong selalu bermain counter attack dan bermain 5 back. Ya, karena inilah alasannya. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan hari ini adalah Pak Erick Thohir. Gak ada alasan dengar statement beliau, saya harus mundur, saya akan mundur. Yang kami mau dengar dari Bapak adalah pertanggungjawaban Bapak atas kekalahan memalukan hari ini. Inikah yang maksud Bapak pelatih terbaik yang akan mengantarkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Dan aku sangat apresiasi atas penampilan Oleh Romeni yang sangat ngotot, yang akhirnya dalam debutnya kali ini dia mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana guys, melihat hasil yang sangat memalukan untuk timnas Indonesia hari ini? Coba tulis di kolom komentar.